Tapi kalau ayah itu karena laki-laki dan juga tahu kan itu pekerjaan cukup beresiko sekali. Dan kamu yakin kamu perempuan mau jadi orang lapangan gitu. Wah itu kayak challenge banget sih. Halo teman MRT Jakarta, ketemu lagi, jangan bosan-bosan sama saya Ferdiza di Cerita Ratangga Podcast. Hari ini kita akan seru-seruan ngobrol-ngobrol bareng salah satu sosok yang kece, yang kerjanya sangat mulia karena mengantarkan para pengguna MRT Jakarta atau masyarakat ke stasiun tujuan. Kalau ke tempat tujuan nggak bisa ya, ke stasiun tujuan gitu. Ini dia kita sudah bersama Mbak Tiara. Halo. Boleh perkenalkan diri Mbak ke teman MRT Jakarta di rumah. Hai teman MRT Jakarta, nama saya Tiara Insya Fitri, aku masinis MRT Jakarta. Oke, udah gitu aja. Apalagi ya? Umur? Enggak usah ya. Nggak usah. Udah berapa lama di MRT Mbak berarti jadi masinis? Aku jadi masinis itu dari tahun 2017. 2017. Kurang lebih 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya. Berarti tapi mengoperasikan MRT Jakarta kan dari 2019 gitu. Memang awal mula pendidikannya masinis kah atau awal mula karirnya menjadi masinis gitu, boleh diceritain nggak? Jadi awal mula aku itu dari Akademi Perkeretaapian Indonesia ini Madiun. Dulu itu aku jurusannya manajemen transportasi perkeretapian. Di mana di situ kita belajar seluruhnya dari itu trek, sinyal dan juga pengoperasian kereta. Dan sebenarnya kalau ditanya apakah jadi masinis itu satu cita-cita atau bukan ya? Bukan sih sebenarnya. Jadi awal mula nggak kebayang sebenarnya. Nggak kebayang sama sekali itu. Gitu. Iya, nggak kebayang sama sekali. Awal mula cita-citanya apa yang Cita-citanya dokter sih pada umumnya. Pada umumnya. Emang cita-cita standaran anak kecil. Iya, betul. Waktu kecil ya, apa aja dokter. Dan sekarang jadi masinis MRT Jakarta gitu. Kan nggak kebayang nih Mbak, gimana perasaannya? Apakah memang saat ini perasaannya, oh emang di sini nih karir gue atau tempat gue gitu lah. Gimana Mbak? Jadi dari awal itu kan sebelum fresh graduate ya dari kampus itu MRT datang ke kampus. Setelah itu ya seperti biasa rekrutmen. Terus saya juga sebenarnya enggak ini masinis sih karena belum ada gambaran kan ya. Gimana masinis sebagai saya perempuan gitu. Wah itu kayak challenge banget sih. Terus tapi karena mungkin dari ini MRT juga udah masih kepercayaan sama saya. Kamu mau nggak jadi masinis gitu? Coba aja gitu. Ternyata alhamdulillahnya saya jadi masinis gitu. Mantap. Iya. Jadi berarti ada pelatihan-pelatihan terlebih dahulu ya Mbak untuk sebelum jadi masinis ini di MRT Jakarta. Iya, pokoknya setelah kita udah tahu jadi masinis, itu juga yang nggak langsung mau sih. Saya juga sebenarnya nanya sama orang tua, apalagi sama ayah dan ibu kan. Kalau ibu ya udah nggak apa-apa, coba aja. Tapi kalau ayah itu karena laki-laki dan juga tahu kan itu pekerjaan cukup beresiko sekali. Dan kamu yakin kamu perempuan mau jadi orang lapangan gitu. Terus saya bilang insya Allah nggak apa-apa gitu, kan juga tugasnya mulia gitu. Dan alhamdulillah saya tetap sampai sekarang jadi masinis. Dan pada saat itu juga mungkin belum banyak kali ya masinis perempuan atau udah biasa gitu, udah ada banyak masinis perempuan. Kalau yang saya tahu masinis pertama wanita di Indonesia ya MRT Jakarta ini. MRT Jakarta. Iya. Jadi Mbak Tiara merupakan salah satu masinis perempuan pertama ya. Dan saat ini juga udah lumayan banyak di MRT Jakarta, banyak ya masinis perempuannya gitu. Mbak sebenarnya apa aja sih tugas masinis tuh? Ada selain membawa tangga gitu, ada tugas-tugas lain nggak yang di kabin depan tuh ngapain aja sih, boleh diceritain? Sebenarnya pengertian masinis itu kan seseorang yang bertugas untuk mengoperasikan dan juga bertanggung jawab sebagai pemimpin perjalanan kereta api kan. Nah dan situ kita juga selain punya tugas utama di main line dari stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Bundaran HI, kita juga bisa sebagai petugas langsir yang memindah-mindahkan kereta di depo dan juga sebagai standby. Juga kayak gitu. Dan juga membantu urusan yang ada di duty manager di kantor juga. Jadi nggak hanya bertugas membawa tangga aja gitu ya, membawa pengguna MRT Jakarta untuk sampai ke tempat tujuan gitu. Sebenarnya tugas di belakangnya juga masih banyak ya. Dan
Contohnya hari ini aku culik Mbak Tiara ya ke sini. Iya, baru Ini banget habis tugas, dinas, Mbak. iya. Habis Langsung dinas. ke sini habis Langsung dinas. ke sini. Luar biasa buat teman MRT Jakarta gitu. Mm-mm. Mbak Tiara meluangkan waktunya untuk teman MRT. Teman-teman. Nah, Mbak, kira-kira selama berapa tahun ya? Berarti 2017 ya? Yang kalau dinasnya ya mungkin hampir 2 tahun ya. Dinasnya hampir 2 tahun. Pernah ini nggak ada tantangan terbesar nggak sih selama bertugas gitu? Tantangan-tantangan di lapangan yang ditemui gitu? Kalau tantangan-tantangan di lapangan pasti ada ya. Apalagi jika kayak ada suatu failure atau kejadian itu kita mau nggak mau harus cepat tanggap dan juga percaya sama yakin sama kemampuan kita sendiri karena apa yang udah kita ajarkan kita harus lakukan itu di lapangan gitu. Kalau di MRT sendiri ada ini nggak insiden-insiden atau ya tadi failure gitu yang pernah terjadi gitu nggak? Oh, kalau failure pasti ada ya. Tapi kayak hanya minor saja. Jadi Minor kan aja. alhamdulillah MRT ini kan juga ya mau ini kan zero accident. Zero Jadi accident. alhamdulillah sekarang nggak ada kecelakaan. Nggak ada. Jadi keselamatan, keamanan, kenyamanan para pengguna semua dipastikan dengan baik gitu ya Mbak? Betul. Termasuk oleh masinisnya Iya, juga betul gitu. sekali. Nah, Mbak selama jadi masinis ini banyak tantangan juga kan di pekerjaan gitu. Kira-kira ini pertanyaan standar sih, cuma teman MRT pasti penasaran apa sih suka dukanya Mbak Tiara? Mungkin sukanya dulu kali ya, selama 3 tahun ini jadi masinis gitu. Selama aku jadi masinis, Ya. sukanya itu selalu sih kayaknya emang ada rasa bahagia tersendiri kalau nganterin penumpang dari awal sampai stasiun tujuan. Apalagi kalau misalnya kita udah keluar dari kabin, kita mau pindah kabin, ketemu langsung sama pengguna MRT ya. Lalu pengguna MRT juga kayak nyapa kita, "Mbak, sini saya makasih ya tadi bawanya ini enak, makasih ya," gitu. Kita udah dianterin. Kayak gitu tapi yang kayak sederhana tapi wah kayak terenyuh gitu. Alhamdulillah gitu. Langsung mau kerja lagi. Semangat, Udah shift jadi gitu. jadi semangat ya. Jadi kerjanya. Kirain langsung Kayak gitu. lanjut kerja lagi gitu, Mbak. Enggak ya? Iya, Nah, enggak. itu yang sukanya. Suka. Ada lagi mungkin pengalaman-pengalaman baru yang mungkin Mbak Tiara baru temuin karena jadi masinis MRT Jakarta gitu. Mungkin dari dukanya ya Mbak. Kalau dari dukanya itu satu kita nggak bisa kumpul sama keluarga setiap minggu gitu kan, karena kan kita juga dengan dinasan yang seperti ini kita misalnya bukan seperti orang kantoran yang Sabtu Minggu, Ya, jadi libur gitu, jadi Mbak. kita liburnya kadang Senin atau Selasa dan bahkan saat-saat yang paling momen menyentuh kan saat Lebaran, Idul Fitri, Hari itu- raya besar. iya hari raya ya. besar yang harusnya kumpul sama keluarga besar gitu kan lengkap, tapi kita nggak bisa gitu. Karena MRT Jakarta harus tetap beroperasi. Betul, karena- masinisnya juga harus membawa pengguna MRT Jakarta gitu ya. Nah, itu pernah ada momen seperti itu kah, Mbak, di hari raya gitu yang paling bikin kalau kenapa ya kok gini gitu? Ada sih, kebetulan saya alamin tahun ini ternyata. Tahun ini ternyata saya alamin kayak gitu. Kalau kemarin tahun operasi saya kebetulan lagi nggak dapat. Nah sekarang saya dapat itu. Dapat itu. Itu perasaannya gimana, Mbak, saat itu? Perasaannya pasti sedih sih. Apalagi pas takbiran saya kan karena saya dinasnya pagi banget nih, sekitar jam 4 harus jam 3 harus sudah siap. Oh, udah. Jam 3 pagi sudah Subuh, siap-siap tuh iya. kan, karena MRT jam 5 kan, jam 5 pagi beroperasi. Terus kita dari malam udah dengar takbiran, tapi kita kan bukan di rumah, terus Iya, kayak iya. ya udah sabar. Agak mulai titik terberatnya pas saat kita lagi ngelintas gitu kan. Apalagi di stasiun ASEAN itu kan ada Masjid Al Azhar. Oh, Di situ iya. ngelihat orang-orang pada pakai putih-putih semua pada sholat. Kita nyetir ya. Kita harus bekerja gitu ya. Tapi ya udah bisa nggak apa-apa, sabar, lapang dada gitu ikut. sih. Cuma ya sedikit ini ya. Sedikit terenyuh Gitu. Agak-agak sedih-sedih sedikit gitu. Sedikit, tapi ya itu baru sekali ya, baru Iya, sekali. kedapatan sekali itu gitu. Ini kan MRT Jakarta kan nggak cuma hanya di fase 1 nih, Iya, kan pasti akan ada jalur-jalur selanjutnya, dan bahkan kita juga mentargetkan 230 km gitu Iya, ya betul. untuk jalur keseluruhan MRT Jakarta. Nah itu Mbak Tiara melihatnya gimana? Apakah semakin semangat nanti jalurnya semakin panjang atau gitu gimana? Kalau menurut saya dengan panjang kilometer yang makin panjang, nah semakin luas banget kan,
Saya sangat ini sih excited banget, kayak pengen nunggu ini semoga cepat selesai gitu pengoperasiannya. Supaya Jadi, bisa bawa Ratangga sampai ke pelosok iya, Jakarta gitu ya. apalagi Mbak? kan kita bakal bersanding sama nanti sama transportasi lainnya kan. Dan itu pasti kayak bakal keren banget sih, apalagi kalau aminnya gitu, kalau MRT sampai ke luar kota. Amin. Amin gitu ya, kan, jadi nggak amin. cuma di Jakarta, tapi Jakarta udah cukup luasnya 230 km, Iya. udah sangat bagus banget sih Mbak. Berarti jam kerja makin ini. Kerja makin makin panjang jalurnya. Makin berarti kan? panjang Nggak ya, cuma benar, dari benar. Lebak Bulus Lebak ke Bundaran Bulus, HI iya. aja gitu. Nah, kalau misalnya dari Mas ini sendiri, Mbak, ini kan lagi kondisi pandemi nih, kan MRT Jakarta juga dibatasi untuk penumpangnya, penggunanya nggak begitu banyak, kita batasi supaya tetap ada physical distancing, terus jam operasional juga dibatasi gitu. Ada perbedaan nggak misalnya dari segi pekerjaan atau gimana terhadap pandemi ini? Kalau dari Mas ini? Oh, kalau dari Mas ini sendiri itu yang jelas pasti pola operasi kan karena berubah. Jadi pola dinasan kita juga berubah ya. Jadi ya mungkin kalau liburnya biasanya cuma 2 hari sehari, ini jadi 3 hari gitu bahkan gitu. Oh, oke. Jadi jam kerjanya juga Semakin jadwalnya berubah-ubah. lebih banyak standby jadinya gitu. Oke. Tapi tetap kerja. Tetap kerja. MRT selalu Berarti kerja. ya, Tetap gitu. terus. Waktu itu aku juga pernah ngobrol-ngobrol sama teman masinis nih banyak nih. Kalau masinis tuh punya ada satu sign khusus namanya tunjuk sebut. Oh gitu. iya. Tunjuk sebut gitu. Boleh nggak ditunjukkan lagi ke teman MRT? Oh. Tapi sebelum ditunjukkan, sebenarnya tunjuk sebut itu apa sih Mbak? Tunjuk sebut itu suatu prosedur atau ya langkah-langkah supaya kita tuh lebih kayak waspada dan aware gitu loh. Jadi kita waspada sama apa yang ada di lapangan. Contohnya kita harus meyakinkan lagi nih, ini beneran nggak tanjakan atau turunan kayak gitu, atau sinyalnya bener atau enggak kayak gitu sih. Jadi untuk safety juga Lebih ya? safety, Untuk ya, safety ha-ha. semuanya. Dan Meyakinkan itu kita. dilakukan setiap kapan aja Mbak? Setiap kita berdinas. Setiap berdinas? Iya. Oke, jadi sebelum berdinas itu harus ada tunjuk sebut dulu. Dan juga kita sign on ini juga gitu, apa namanya ya, kayak gitu. harus tunjuk sebut dulu. Jadi ntar dinilai, jadi kamu bener-bener ini enggak semuanya gitu, bener betul atau enggak semuanya nih gitu. Betul nggak, paham nggak tunjuk Iya. sebut itu apa, hafal nggak, harus kayak gimana aja. Jadi benar-benar kayak kita gimana aja gitu ya. dipastiin supaya pas berinas kita benar-benar fit dan juga emang fokus sama yang ada di lapangan gitu ya. kayak gitu. Wow, kita boleh cek fokus nggak hari ini Mbak Tiara? Kita boleh coba cek ya. Ini selesai dinas, jadi mungkin agak nggak fokus enggak ya? Tetap ya? Harusnya sih tetap fokus Harusnya ya. tetap fokus, karena masih Iya. dinas ya. Boleh Mbak Tiara? Boleh, Coba boleh, boleh. sebut dulu seperti apa biasanya. Westward menuju lurus, memasuki intersection, melewati intersection, pintu sebelah kanan dibuka, pintu sebelah kanan ditutup, jalur akhir. Oke. Wow, keren. Masih fokus berarti teman-teman. Fokus banget. Iya, masih fokus Mbak Tiara buat bekerja. Berarti abis ini kerja lagi. Oh jangan dong, kan udah rest hour selesai. minimum ya. Oke. Jadi itu harus dilakukan setiap mau bertugas gitu ya. Iya, Setiap betul. membawa Ratangga gitu. Jadi harus Harus. dicek satu-satu dan nggak cuma asal sebut aja gitu, tapi benar-benar harus dipastikan juga. Iya gitu. betul. Wow, oke. Sip, Mbak Tiara, ini kan ini balik lagi ngomong-ngomong soal tadi Mbak Tiara sempat bilang kalau Mbak Tiara itu ya masinis perempuan kan jarang gitu ya. Iya. Ada nggak apa ya perbedaan khusus kah Mbak Tiara sebagai perempuan gitu sebagai masinis apa namanya pengalaman gitu ada nggak Mbak? Sejauh ini ya Mbak, dari awal kita operasi sampai sekarang sih kita disamaratain sama laki-laki gitu. Jadi emang kamu dinas jam 12 malam ya dinas 12 malam gitu. Jadi belum ada sih. Jadi nggak ada perbedaan-perbedaan ya, semua disamaratakan disamaratakan. gitu ya. Wow, oke, sip. Nah Mbak, ini terakhir nih sebelum kita tutup sesi hari ini, ada nggak harapan buat MRT Jakarta ke depannya nih? Mbak Tiara sebagai masinis MRT Jakarta, melihat MRT Jakarta berharap apa sih ke depannya, seperti apa gitu? Oh, kalau dari saya mengharapkan supaya MRT Jakarta itu pelayanannya semakin bagus dan juga jalurnya semakin panjang agar biar juga bisa mengurai kemacetan di ibu kota kan. Iya. Dan juga MRT bisa berada di
pulau-pulau lain. Amin. Amin. Oh, Iya. satu lagi yang saya ingin sama teman-teman sih, MRT Jakarta punya MRT Academy. Oh, apa itu? Jadi itu gimana kebayangnya? Kebayangnya kita itu nanti bakal, misalnya saya dari masinis dan teman-teman lain, saya dari sinyal, track atau yang lain, kita tuh bisa kayak ada pengajaran. Jadi tentang MRT itu kayak gimana. Jadi itu bakal menarik banget sih kita bisa berpikir Kayaknya teman gitu. MRT juga banyak yang akan minat sih. Iya. Karena banyak banget yang nanya ini masinis MRT Jakarta tuh kerjanya kayak gimana, Nah, iya. terus harus Kayak gimana. harus dari pendidikan apa, terus gimana kisi-kisinya gitu ya. Mungkin Betul. nanti bagi yang tertarik mau jadi masinis gitu, nanti MRT Jakarta bisa bikin MRT Academy. Iya gitu betul, ya. amin. Semoga kasih Mbak Tiara gitu ya. Dan teman-teman lain gitu kan. Dan Jadi, teman-teman masinis lainnya. Jadi betul, teman-teman betul. masinis lainnya sangat bersedia sekali buat mengajarkan atau memberikan informasi tentang Betul. pekerjaannya gitu ya. Oke, siap Mbak Tiara. Ini kan lagi kondisi pandemi nih, teman MRT mungkin butuh semangat. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman MRT di rumah? Buat teman-teman MRT di rumah, jangan kemana-mana dulu, stay at home di rumah aja kalau emang kamu nggak pengen dan nggak penting-penting buat keluar. Dan juga selalu pakai masker, jangan lupa dimanapun kamu berada. Jangan lupa cuci tangan dan juga jaga kebersihan, jaga pola makan juga. Itu sih. Oke, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, di rumah aja dulu. Ya, betul. Oke, di rumah nonton Cerita Ratangga. Iya, setuju banget. Edisi Mbak Tiara gitu ya. Betul. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak, Terima kasih Mbak banyak. Tiara hari ini sudah mau ngobrol-ngobrol lagi dengan teman MRT Jakarta buat share pengalamannya. Iya. Mungkin nextnya nanti mudah-mudahan kita amini MRT Jakarta punya MRT Academy. Amin ya Allah, amin, amin. Jadi teman MRT juga bisa. Kalau ini kan kita nggak punya banyak waktu gitu ya, mungkin bisa lebih detail lagi nanti Mbak Tiara menjelaskan gimana sih pekerjaan masinis itu gitu ya. Amin, Mbak. Amin, ya Siap. Allah, ya. Oke, terima kasih teman MRT untuk hari ini. Jangan lupa nanti masih akan ada episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang menarik lagi pastinya. Tetap subscribe MRTV YouTube dan ikuti terus media sosial MRT Jakarta, Instagram, Twitter, TikTok. Sekarang MRT punya TikTok Terbaik. di @MRT Jakarta. Sampai jumpa lagi teman MRT.